Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh warga Kota Serang yang hadir di sini, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi yang penuh semangat, serta seluruh elemen masyarakat yang mencintai kota ini. Saya, Fitria Baiti Atiko, sebagai calon wali kota Kota Serang. Dan saya, Natazua Priliana, sebagai calon wakil wali kota Kota Serang. Hari ini, kita berkumpul bukan sekedar untuk mendengarkan janji, tetapi untuk bersama-sama menyatukan tekad membangun Kota Serang yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Sebagai calon wali kota, saya hadir dengan komitmen, gagasan, dan langkah nyata untuk membawa perubahan yang akan dirasakan oleh setiap warga, dari pusat kota hingga yang ada di pelosok. Mari kita jadikan momen ini awal perjalanan menuju Kota Serang yang kita impikan. Kota yang ramah, modern, dan berdaya saing tanpa melupakan jati diri dan kearifan lokal kita. Bersama kita bisa wujudkan harapan itu. Di sini kami akan mensimulasikan menjadi calon wali kota Serang dan wakil wali kota Serang untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Bersama kita wujudkan Kota Serang yang bahagia. Serang maju, sehat, inovatif, sejahtera. Yakin, kita bisa, pasti bisa. Saat ini Kota Serang masih memiliki masalah atau tantangan yang serius. Yang pertama, masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten bahwasannya jumlah tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut kabupaten atau kota di Provinsi Banten saat ini angka pengangguran di Kota Serang masuk pada urutan keempat se-Provinsi Banten atau berada di angka 7,45% di tahun 2024. Masalah yang kedua, transportasi umum yang belum memadai. Hal ini diperkuat berdasarkan berita yang bersumber dari bantennews.co.id yang menyebutkan bahwa transportasi umum di Kota Serang masih buruk dan kurang memadai khususnya dari sisi ketersediaan atau pemanfaatan halte dan juga di mana saat ini Kota Serang hanya memiliki moda transportasi angkutan kota, bus antar kota, dan kereta lokal. Hal ini juga dikarenakan rute angkutan kota tersebut masih sering berubah-ubah yang menyebabkan ketidakjelasan. Masalah ketiga, kurangnya ruang terbuka hijau. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Serang masih belum tercapai, di mana di tahun 2021, ketersediaan RTH mengalami penurunan sebesar 0,4%. Kota Serang yang seharusnya mencapai 20% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau publik ternyata belum dapat diwujudkan. Lanjut kepada masalah yang keempat, yaitu masih tingginya angka stunting yang ada di Kota Serang. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang, kasus stunting menunjukkan tren penurunan signifikan. Prevalensi stunting turun dari 23,4% di tahun 2021 menjadi 22,3% di tahun 2023. Meskipun sempat naik menjadi 23,8% di tahun 2022, jumlah kasus menurun dari 2.799 anak pada 2020 menjadi 1.214 anak pada 2023. Menurut EPPJBM, namun, angka stunting di Kota Serang ini masih cukup tinggi, dengan 18.421 keluarga beresiko, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencegah kenaikan kembali kasus stunting yang ada di Kota Serang. Lalu masalah yang kelima, ada masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Serang. Berdasarkan data BPS Kota Serang, jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kota Serang pada tahun 2022 mencapai 197 rumah. Meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 53 rumah tidak layak huni, jumlah ini termasuk masih tinggi dan perlu segera untuk ditangani. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya yang ada di Kota Serang, maka kami berdua mempunyai visi dan misi, yaitu visi mewujudkan Kota Serang sebagai kota yang maju, sehat, inovatif, dan sejahtera rakyatnya. Untuk misinya, yang pertama memperkuat ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Yang kedua, menyediakan transportasi umum yang terjangkau dan mudah diakses. Yang ketiga, menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif dengan pencegahan stunting sejak dini. Yang keempat, mewujudkan Kota Serang yang asri dan ramah lingkungan. Lalu yang kelima, meningkatkan jumlah dan kualitas rumah layak huni melalui program renovasi.
Maka dari itu, program yang akan kami jalankan adalah yang pertama ada Karisma atau Karya Inovatif Serang Maju. Program ini akan menggambarkan Kota Serang yang maju melalui karya inovatif dari sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Program ini berfokus kepada penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM melalui pelatihan keterampilan serta pemberian modal usaha, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Serang. Lalu yang kedua ada program Si Mobil atau Serang Mobilitas Bersama. Program ini menyediakan transportasi umum yang terjangkau dan mudah diakses melalui layanan shuttle bus berbiaya rendah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup warga Kota Serang dengan menyediakan transportasi yang efisien, aman, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Lalu yang ketiga ada program GEMAS atau Generasi Emas Sehat. Program ini menyiratkan tujuan untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Selanjutnya ada program Serasi, Serang Asri dan Ramah Lingkungan. Program yang bertujuan mewujudkan Kota Serang yang asri dan ramah lingkungan melalui penambahan jumlah taman kota, hutan kota, dan area hijau lainnya. Program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta memastikan akses ruang terbuka hijau yang merata di setiap kecamatan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, program Huni Layak, hunian layak untuk masyarakat Kota Serang. Program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas rumah layak huni di Kota Serang melalui renovasi dan pemberian bantuan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan lingkungan pemukiman yang lebih tertata, aman, dan juga sehat. Saudara-saudara, Kota Serang adalah rumah kita dan masa depannya ada di tangan kita bersama. Saya berdiri di sini dengan visi menjadikan Serang lebih maju, sehat, inovatif, dan sejahtera. Dengan kerja keras, kejujuran, dan dukungan Anda, mimpi ini bisa terwujud. Mari bersama membangun Serang yang lebih baik untuk kita dan generasi mendatang. Serang maju, Serang sejahtera. Terima kasih dan mari melangkah bersama dengan semangat. Sebagai calon wakil wali kota Serang 2024 hingga 2029, saya memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk membawa perubahan yang nyata bagi kota tercinta ini. Kota Serang adalah rumah bagi kita semua, dan saya yakin bahwa bersama-sama kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dalam perjalanan ini, saya mengusung visi dan misi yang jelas dan program-program yang inovatif. Saya mengajak Anda semua untuk memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami dalam pemilihan ini. Bersama-sama, kita bisa membawa Kota Serang menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Marilah kita bersatu padu, bergotong royong, dan bekerja keras untuk mewujudkan perubahan yang kita impikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Mari kita wujudkan perubahan ini bersama-sama. Sekian penyampaian visi dan misi dan juga program dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.